Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu anatomi fisiologi manusia. Anatomi fisiologi adalah dua hal yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, baik secara teoritis maupun secara praktikal, sehingga muncul suatu konsep, yaitu semua fungsi yang spesifik dibentuk dari struktur yang spesifik. Sebagai contoh, yaitu seseorang yang ingin mempelajari fisiologi tentang bagaimana uterus bisa membesar saat kehamilan, atau mengapa dinding uterus berkontraksi pada saat persalinan. Ini ada beberapa istilah anatomi yang berdasarkan posisi anatomi. Yang pertama ada anterior. Anterior itu lebih dekat ke depan. Contoh, lambung terletak anterior terhadap limpa. Yang yang kedua ada medial. Bagian tengah atau lebih dekat ke bidang median. Contoh, jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Yang ketiga ada superior. Atas, contoh, mulut terletak superior terhadap dagu. Nah, selanjutnya ada dextra. Bagian kanan, ventral bagian depan ruas tulang belakang, internal bagian dalam. Proksimal itu lebih dekat dengan pangkal tubuh atau pangkal atau mendekati batang tubuh. Contoh, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Parietal itu adalah lapisan luar, ventral bagian depan ruas tulang belakang, superficial dangkal atau lebih dekat dengan permukaan. Contoh, otot kaki terletak superfisik dari tulangnya. Horizontal itu bidang datar. Transversal potongan melintang, posterior lebih dekat ke belakang. Contoh, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Superficial dangkal atau lebih dekat ke permukaan. Contoh, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Lateral bagian samping menjauhi bidang. Median, contoh, telinga terletak lateral. Inferior bawah, contoh, pusar terletak inferior terhadap payudara. Sinistra bagian kiri, eksterna bagian luar, distal ujung atau menjauhi batang tubuh. Contoh, pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Perifer pinggir atau tepi, viscera lapisan dalam, profunda dalam atau lebih jauh dari permukaan. Contoh, tulang hasta dan pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Vertika, bidang tegak. Longitudinal, potongan memanjang. Sentral bagian tengah, ascendent bagian naik, descendent bagian turun. Cranial bagian kepala. Caudal bagian ekor, palmar ke arah palmaris manus atau anggota gerak atas. Pelantar ke arah pelantar pedis atau anggota gerak bawah. Ulnar ke arah ulna atau tulang hasta. Radial ke arah radius tulang pengumpil, tibial ke arah tibia tulang kering, dan terakhir ada fibular ke arah fibula tulang betis. Nah, selanjutnya ada bidang anatomi tubuh. Yang pertama ada bidang median, yaitu bidang yang melalui aksis longitudinal dan aksis sagital. Dengan demikian dinamakan mediosagital. Dan yang kedua ada bidang sagital atau bidang paramedian, yaitu setiap bidang yang sejajar dengan bidang mediosagital. Ketiga ada bidang koronal atau frontal, yaitu setiap bidang yang mengandung aksi aksis transversal dan sejajar dengan dahi dan tegak lurus dengan bidang sagital. Nah, selanjutnya ada bidang transversal, yaitu letaknya tegak lurus dengan bidang-bidang sagital dan bidang koronal pada posisi berdiri posisi bidang horizontal. Istilah dan posisi anatomi. Garis tengah atau sagital merupakan garis imajiner yang melintas secara vertikal menembus garis tengah tubuh dari bagian atas kepala sampai ke bawah. Di antara kaki membagi sisi menjadi dua, kanan dan kiri.
Pembelahan horizontal membagi tubuh menjadi bagian superior dan inferior. Pembelahan sagital membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri, sejajar dengan garis tengah. Pembelahan koronal membagi tubuh menjadi bagian anterior dan posterior, seperti contoh gambar di bawah.